Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita bersama-sama berdoa agar ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pelajaran kita kali ini masih dalam tema 1 hidup rukun, subtema 3 hidup rukun di sekolah. Kompetensi dasar 3.1 mengidentifikasi hubungan antara simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. KD 4.1 menjelaskan hubungan gambar pada lambang negara dengan sila-sila Pancasila. Materi penerapan sila 3 dan sila 4 Pancasila. Penerapan sila ketiga Pancasila. Masih ingatkah kalian penerapan sila pertama dan sila kedua? Sila pertama tentang kehidupan beribadah kepada Allah. Sedangkan sila kedua tentang kehidupan kemanusiaan dalam sehari-hari. Nah, sedangkan sila ketiga Pancasila, masih ingatkah lambangnya anak-anak? Pohon beringin. Bunyinya masih ingat sila ketiga Pancasila? Persatuan Indonesia. Jadi sila ketiga Pancasila ini tentang kehidupan bernegara atau kehidupan untuk persatuan Indonesia. Coba kalian perhatikan baju yang digunakan oleh keluarga ini. Ini seorang ibu memperlihatkan kain. Kain apakah ini? Kain batik. Anak laki-laki ini menggunakan batik juga. Kemudian yang ini perempuan menggunakan batik. Kakaknya menggunakan batik. Ayahnya juga menggunakan batik. Kemudian yang ini anak laki-laki sebelahnya ini juga menggunakan batik. Batik adalah salah satu kebudayaan Indonesia yang sangat terkenal di luar negeri. Batik di tiap daerah motifnya beragam. Ada batik dari Madura, ada batik Pekalongan, ada batik Jogja. Bahkan di Probolinggo juga ada produksi batik. Banyak turis yang gemar memakai dan membeli batik. Kita seharusnya bangga memakai batik. Sikap bangga memakai produk Indonesia adalah salah satu sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Berikut adalah contoh-contoh penerapan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, ini gambar belajar tarian daerah. Berikutnya, gemar menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa. Selanjutnya, ini ada anak sedang membeli produk Indonesia. Nah, ini sedang mengadakan upacara dengan tertib. Kemudian, nah di sini ada anak laki-laki menyanyi, senang menyanyikan lagu nasional Indonesia. Nah, ini ada anak laki-laki sedang menyapu, menjaga lingkungan sekitar. Nah, ini adalah contoh penerapan sila ketiga tentang kehidupan dalam lingkup negara Indonesia untuk menjaga persatuan Indonesia. Bu Guru ingatkan lagi, kalau sila pertama tentang ibadah kepada Allah, sila kedua tentang kehidupan kemanusiaan di lingkungan sekitar kita. Sedangkan sila ketiga tentang kehidupan bernegara di Indonesia untuk menjaga persatuan Indonesia. Nah, coba beri tanda checklist pada sikap yang sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila. Nomor 1, melaksanakan upacara dengan tertib. Sesuai. Mengejek tarian dari daerah lain. Tidak boleh mengejek tarian dari daerah lain karena itu menyebabkan pertengkaran. Kalau sudah bertengkar, maka persatuan kita Indonesia akan rusak. Begitu juga dengan yang ketiga, tawuran dengan sesama pelajar. Tidak boleh tawuran, berkelahi dengan teman, itu tidak boleh. Harus rukun. Keempat, saling menghormati perbedaan suku daerah. Ini sesuai. 5, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sesuai juga. Memilih sahabat berdasarkan agama. Ini tidak sesuai. Bersahabat, berteman, tidak membeda-bedakan agama. Mengajak orang lain untuk saling bermusuhan. Tidak sesuai. Lebih senang memakai produk luar negeri. Tidak sesuai. Mengunjungi museum kebudayaan Indonesia. Nah, ini sesuai, menandakan bahwa cinta dengan kebudayaan Indonesia. 10, mempelajari budaya Indonesia. Sesuai. Berikutnya, penerapan sila keempat Pancasila. Masih ingatkah kalian simbol sila keempat Pancasila? Nah, ini kepala banteng. Bunyinya masih hafal? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, itu bunyi sila keempat Pancasila. Coba kalian perhatikan keluarga ini. Ini ada keluarga ayah dan ibu, kakak dan adik.
bermain bersama, berkumpul, saling memberi pendapat, saling menghargai apa yang diinginkan oleh masing-masing dalam keluarga ini. Ada anak sedang bermain, ibunya melihat permainan anaknya. Nah, ini menunjukkan contoh sila keempat Pancasila, yaitu kekeluargaan. Nah, ini ada cerita. Keluarga Ahmad sedang berkumpul. Ayah ingin melaksanakan kegiatan bersama di rumah. Ayah bertanya jenis kegiatan apa yang ingin dilakukan. Ahmad mengusulkan untuk membuat kerajinan bersama. Adik ingin membaca buku bersama. Ayah dan ibu kemudian mengajak berdiskusi. Mereka menulis kelebihan dan kekurangan dari tiap kegiatan. Akhirnya mereka sepakat kegiatan membaca bersama akan dilaksanakan dahulu. Setelah itu mereka akan membuat kerajinan bersama. Keluarga Ahmad sudah menerapkan pengalaman sila keempat Pancasila, yaitu bermusyawarah. Bermusyawarah artinya berdiskusi bersama untuk mendapatkan jawaban bersama. Contoh lainnya seperti pemilihan ketua kelas di sekolah atau pemilihan ketua RT di lingkungan rumah. Nah, ini contoh kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah tentang musyawarah. Baik musyawarah dalam keluarga, musyawarah di sekolah, musyawarah di lingkungan masyarakat, maupun musyawarah di lingkungan negara. Berikut adalah contoh-contoh penerapan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita perhatikan. Nah, di sini musyawarah di kelas. Ini kira-kira bermusyawarah apa ya? Bisa jadi musyawarah pemilihan ketua kelas. Bisa jadi musyawarah akan mengadakan rekreasi, dan masih banyak lagi musyawarah-musyawarah yang dapat dilakukan. Ini juga tentang bermusyawarah. Ada yang mengusulkan pendapat, ada yang menolak pendapat. Berbeda pendapat itu boleh, asal selalu sepakat dengan hasil keputusan. Berikutnya, ini juga bermusyawarah. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa contoh sila keempat Pancasila adalah tentang musyawarah. Demikian anak-anak pelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Marilah kita membaca surat Al-Asr bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih. Salam madrasah hebat bermartabat. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.